Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas manajemen proyek DI 4503. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan keseluruhan tentang materi manajemen proyek. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Igusti Ayu Pratnyantari, Alvina Fitriani Wijaya, Yulia Yasmin Maudi, Adia Mariam, Tia Jung Syafitri, dan Aiza Selvira Putri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen. Manajemen sebagai suatu proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia atau SDM, dan melakukan pengendalian untuk mencapai tujuan. Sedangkan definisi untuk proyek yaitu eh, mendefinisikan proyek sebagai upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk atau layanan yang unik. Selanjutnya, definisi dari manajemen proyek interior. Manajemen proyek interior adalah suatu pendekatan terorganisir untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan proyek-proyek desain interior dengan efisien dan efektif. Tujuan dari manajemen proyek interior itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa proyek desain interior selesai tepat waktu dalam anggaran yang ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan klien. Ciri-ciri dari proyek itu sendiri adalah memiliki awal dan akhir, unik dalam beberapa hal, objeknya juga spesifik, penyebab dan sarana perubahannya tuh ada, risiko dan ketidakpastiannya juga pasti ada, dan ada komitmen sumber daya dari manusia, material, dan keuangan. Selanjutnya, ada masalah atau construction dispute dalam proyek. Yang pertama, manajemen monitoring dan proyek kontrol kontraktor buruk. Kedua, perubahan desain oleh pemilik atau perencana. Ketiga, keterlambatan pembayaran. Empat, keterlambatan material. Yang kelima, koordinasi atau respon persetujuan lambat dari otoritas atau owner desainer manajemen. Yang keenam, jumlah tenaga kerja dan produktivitas. Yang ketujuh, salah memilih jenis atau kepastian peralatan. Dan yang terakhir adalah pengalaman kontraktor itu sendiri. Indikator dalam proses pengerjaan proyek. Yang pertama itu ada waktu, yang kedua itu cost, ketiga quality, keempat safety, kelima user satisfaction, keenam stakeholder satisfaction, ketujuh functionally, kedelapan environment performance, dan kesembilan profitable atau value. Selanjutnya ada peraturan manajemen proyek yang terdapat dalam undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Pasal 51 Ayat 1 yang menjelaskan manajemen penyelenggaraan konstruksi proyek meliputi manajemen proyek, manajemen konstruksi, manajemen mutu, dan manajemen keselamatan konstruksi. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 51A Ayat 1 butir A. Dan yang terakhir ada Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 47 Ayat 4. Selanjutnya ada implementasi manajemen proyek. Klasifikasi proyek konstruksi menurut Hans tahun 1993. Yang itu pertama dari Architecture, Engineering, dan Construction, yaitu sektor industri konstruksi yang memberikan jasa pada desain arsitektur, desain teknik, dan jasa konstruksi. Ini adalah sektor yang sangat aktif dalam adopsi informasi, komunikasi, dan teknologi yang selanjutnya dilanjutkan ke konstruksi perumahan, konstruksi bangunan, konstruksi teknik berat, dan konstruksi industri yang selanjutnya akan menjadi interior desain itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain itu sendiri. Design is to design a design to produce a design. Yang pertama, desain ini sebagai general concept of the field. Yang kedua itu sebagai aksi atau prosesnya desain. Yang ketiga itu sebagai idea. Dan yang terakhir itu adalah result dari desain itu sendiri. Sedangkan interior designer adalah seseorang yang merencanakan, meneliti, mengordinasikan, dan mengelola proyek tersebut. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen proyek bagi desain interior. Yang pertama, melihat ke depan pada kebutuhan dan risiko, mengkomunikasikan rencana dan prioritas,
mengantisipasi masalah, menilai kemajuan dan tren, mendapatkan kualitas dan nilai uang, serta mengubah rencana jika diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, untuk menyimbangkan kebutuhan semua pihak dalam proyek, yaitu memaksakan kecepatan desain demi konstruksi atau sebaliknya, yang bisa menyebabkan inefisiensi. Dan yang terakhir adalah mengarahkan semua elemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan yang akan menghambat pembangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yaitu menetapkan sasaran, tujuan, kebijakan, jadwal, waktu, prosedur, cermat, terpadu, min error, dan ada feedback serta perbaikan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan jenis pekerjaan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, organisasi dan relasi antar unit. Yang ketiga, activating atau penggerakan, yaitu mengimplementasi sesuai plan atau rencana, menyesuaikan, mengevaluasi, dan koordinasi masing-masing pihak. Yang terakhir ada controlling atau pengontrolan, yaitu mengawasi, menginspeksi, dan tindakan koreksi. Manajemen proyek memiliki proses yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada input. Input ini berisi tujuan, sasaran, informasi, data, sumber daya. Kemudian yang kedua fungsi manajemen proyek yang disebutkan tadi, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Terakhirnya yaitu output yang berisi biaya, mutu, waktu, safety, atau K3 dengan kinerja proyek yang optimal. Tahapan manajemen proyek dibagi menjadi 6. Yang pertama ada studi kelayakan atau feasibility study. Kegiatannya yaitu menyusun rencana kerja dan menunjuk perencana serta tenaga ahli, mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan rancangan, merencanakan rancangan taksiran biaya, persyaratan mutu, lalu menyiapkan ruang, lingkup kerja, jadwal, dan rencana pelaksanaan, dan yang terakhir membuat sketsa untuk menggambarkan batasan dan skala proyek. Tahapan yang kedua yaitu desain rekayasa. Kegiatannya yaitu mengembangkan perancangan desain yang lebih mendetail, memeriksa masalah teknis, dan meminta persetujuan akhir dari pemilik proyek. Tahapan yang ketiga yaitu pengadaan atau pelelangan, yaitu mengadakan pra-kualifikasi kontraktor, menyiapkan dokumen lelang, menyusun RAB untuk evaluasi penawaran, dan menyiapkan dokumen kontrak. Yang keempat, ada pelaksanaan atau konstruksi. Kegiatannya mewujudkan bangunan yang dibutuhkan pemilik proyek, merencanakan dan mengendalikan operasional di lapangan seperti jadwal waktu pelaksanaan, organisasi lapangan, tenaga kerja, peralatan, dan material. Dan terakhir, mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan dan subkontraktor. Tahapan yang kelima yaitu operasional atau operation. Kegiatannya yaitu meyakinkan bahwa bangunan telah dibangun sesuai rencana dan dokumen kontrak sehingga bangunan siap dioperasikan dan siap dijual. Yang kedua, membuat as-built drawing, mengevaluasi keseluruhan bangunan, menyiapkan instruksi manual untuk pemeliharaan dan operasional bangunan. Dan terakhir, mengevaluasi metode yang telah dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan proyek berikutnya. Yang keenam, ada commissioning atau bioekonomik. Kegiatannya yaitu meyakinkan bangunan yang telah dibangun sesuai spesifikasi dalam dokumen kontrak dan berjalan sesuai rencana, lalu membuat as-built record, mengevaluasi seluruh bangunan, menyiapkan instruksi manual untuk pemeliharaan dan operasional bangunan, mengevaluasi metode yang telah dilakukan untuk perbaikan dan pelaksanaan proyek berikutnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen proyek ada investor, konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi, kontraktor, konsultan pengawas, dan building management. Lalu pada manajemen proyek ada aspek-aspek sumber daya. Yang pertama ada manajemen sumber daya 4M. M yang pertama yaitu sumber daya manusia. Terdiri dari SDM tetap dan SDM tidak tetap. SDM tetap ini merupakan aset perusahaan, memiliki gaji yang tetap setiap bulan dan ada fasilitas. Untuk SDM tidak tetapnya, gaji hanya per pekerjaan dibutuhkan sesuai masa dan keberadaan proyek. Jumlahnya juga disesuaikan dengan volume proyek. Informasi jenis dan deskripsi pekerjaan pada proyek harus diidentifikasi agar tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing pihak dapat dijalankan sesuai rencana. Dalam proyek yang besar untuk hasil yang maksimal dan efisien, diperlukan master schedule dan penjadwalan tenaga kerja. Lalu M yang kedua yaitu machine atau peralatan. Identifikasi peralatan agar pelaksanaan proyek efektif dan efisien. Yang berisi pertama medan kerja.
Jadi tingkat mudah, sedang, atau berat akan disesuaikan kapasitas peralatan yang digunakan. Yang kedua, cuaca perlu diperhitungkan khususnya pada proyek dengan lahan terbuka. Cuaca basah atau hujan akan menyulitkan mobilitas dan pengendalian peralatan. Yang ketiga yaitu mobilitas peralatan. Kalkulasi proyek harus direncanakan secara detail, khususnya untuk peralatan berat. Yang keempat, musim peralatan harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang kelima, kondisi peralatan harus layak pakai. Yang keenam, komunikasi antar operator. Yang ketiga yaitu material. Yang pertama ada kualitas material, menggunakan tipe dengan mutu harus sesuai dengan spesifikasi proyek. Yang kedua, spesifikasi material. Yang ketiga, lingkup penawaran. Yang keempat, material atau delivery. Yang kelima, pajak penjualan material. Yang keenam, termin pembayaran logistik material. Yang ketujuh, pemasok material. Yang kedelapan, gudang material. Lalu harga material. Dan yang terakhir, jadwal penggunaan material. Yang terakhir yaitu modal atau keuangan, terdiri dari aliran kas dan laporan. Pada aliran kas ini terdapat kas masuk dan kas keluar. Kas masuk ini terdiri dari modal awal, pinjaman dari bank, uang muka proyek, penerimaan termin pembayaran proyek. Lalu kas keluar berisi penggunaan modal, pembayaran tenaga kerja, subkontraktor, pemasok supplier, pajak, pembayaran asuransi, pinjaman dan bunga bank, biaya overhead, pembelian material, dan sewa atau beli peralatan. Laporannya berisi yang pertama laporan berkala, seperti laporan harian, mingguan, atau tahunan dalam bentuk rinci. Lalu laporan akhir proyek yang memuat pemasukan dan pengeluaran total proyek dibuat secara global dan bersifat informatif. Yang ketiga, laporan penggunaan keuangan selama proyek berlangsung dalam bentuk jadwal induk. Yang terakhir, jadwal induk penggunaan keuangan selama pelaksanaan proyek OKS berguna untuk mengendalikan biaya. Lalu aspek yang kedua adalah manajemen sumber daya lingkungan. Aspek lingkungan mempengaruhi dampak pada pencemaran air, udara, radiasi, kontaminasi tanah, produk limbah, dampak pada ekologi, tumbuhan seperti tumbuhan dan binatang, pada keragaman hayati. Yang ketiga, dampak pada sumber daya alam seperti tanah pertanian. Lalu ada audit sistem manajemen lingkungan. Pertama, dalam ISO 14001, organisasi perusahaan diwajibkan melakukan audit agar sistem manajemen yang direncanakan dapat dilaksanakan dan diperiksa. Lalu yang kedua, prosedur audit meliputi lingkup audit, metodologi, penanggung jawab, persyaratan pelaksanaan, dan pelaporan serta dokumentasi. Yang ketiga ada manajemen sumber daya risiko. Risiko dikonotasikan negatif sebagai kemungkinan kerugian sebagai akibat kecelakaan, ketidakberuntungan, dan kerusakan. Risiko proyek dalam risiko adalah efek kumulasi dari peluang kejadian yang tidak pasti yang mempengaruhi sasaran dan tujuan proyek. Secara ilmiah, risiko didefinisikan sebagai kombinasi fungsi dan dari frekuensi kejadian, probabilitas, dan konsekuensi dari bahaya risiko yang terjadi. Risiko sama dengan frekuensi kejadian, probabilitas, dan konsekuensi. Lalu ada penilaian risiko. Yang pertama ada evaluasi, penentuan tingkat penting risiko dilakukan untuk mendapatkan variabel risiko yang menjadi prioritas dari proyek yang ditangani. Yang kedua, analisa risiko dengan membuat klasifikasi risiko berdasarkan probabilitas kejadian serta konsekuensi yang harus dilakukan. Yang ketiga, menentukan besar kecilnya risiko. Rumusnya yaitu IMP sama dengan probabilitas dikali konsekuensi. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen proyek. Secara garis besar terdapat dua pihak yang terlibat dalam manajemen proyek konstruksi, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Berikut peran dari pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen proyek. Pertama adalah pemilik proyek. Adalah seorang atau perusahaan yang mempunyai dana, memberikan tugas kepada seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan agar hasil proyek sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Lalu selanjutnya ada konsultan atau seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman merancang dan mengawasi proyek konstruksi yang ditunjukkan oleh pemilik proyek. Konsultan terdiri atas pertama, konsultan perencanaan, kedua konsultan quantity surveyor atau quantity estimator, ketiga konsultan manajemen konstruksi, dan keempat konsultan pengawas. Selanjutnya ada kontraktor, perusahaan yang dipilih dan disetujui
melaksanakan pekerjaan konstruksi yang direncanakan sesuai dengan keinginan pemilik proyek dan bertanggung jawab melalui lelang atau tender, atau dapat juga melalui penunjukan langsung dengan negosiasi penawaran harga. Ada juga subkontraktor dan ada juga pemasok atau supplier, yaitu pihak yang ditunjuk oleh kontraktor untuk memasok material yang memiliki kualifikasi yang diinginkan oleh pemilik. Selanjutnya ada institusi keuangan atau mereka adalah perbankan atau lembaga keuangan yang mendukung ketersediaan dana untuk memenuhi anggaran biaya perencanaan dalam menyelesaikan fisik bangunan. Selanjutnya ada juga badan pemerintahan yang merupakan pengelola teknis atau dinas PU atau distarcip yang ditugaskan untuk membantu pemberi tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan fisik bangunan gedung khususnya untuk proyek-proyek pemerintahan. Lalu ada hak, kewajiban, dan wewenang dari pihak yang terlibat dalam manajemen proyek konstruksi. Pertama ada pemilik proyek atau pengguna jasa. Pertama, mereka memiliki hak dan kewajiban menunjuk penyedia jasa, meminta laporan periodik, memberi fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan, menyediakan lahan untuk melaksanakan pekerjaan, menyediakan dana dan membayar jasa, mengawasi jalannya pekerjaan, mengesahkan perubahan pekerjaan, dan menerima pekerjaan yang sudah selesai. Lalu wewenangnya adalah memberi tugas. Selanjutnya ada konsultan. Ada beberapa jenis konsultan. Yang pertama konsultan perencana yang tugasnya membuat dokumen perencanaan terdiri atas detail engineering design atau DED, for tender DWG, for construction DWG, RKS, perhitungan struktur, dan sebagainya. Memberikan usulan serta mempertimbangkan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan. Memberikan penjelasan pekerjaan kepada kontraktor dalam tahap aanwizing atau tahap pelaksanaan, mengevaluasi, menjawab pertanyaan, request for information seputar cons DWG, menyetujui gambar perubahan, shop drawing, persetujuan material yang diajukan oleh kontraktor selama masa konstruksi, dan menghadiri rapat koordinasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada konsultan QS atau KI atau scheduler. Scheduler mempunyai tanggung jawab terhadap semua tim proyek untuk mengembangkan waktu yang realistik. Semua jenis pekerjaan harus diestimasi dalam jadwal dan semua detail pekerjaan yang dijadwalkan harus dilakukan sesuai dengan estimasi. Lalu ada konsultan manajemen konstruksi yang ditunjuk oleh pemberi tugas bertanggung jawab dalam misi untuk menyelesaikan proyek, termasuk memimpin koordinasi dengan insinyur dan tenaga ahli, pengadaan, dan setiap tahap konstruksi. CM harus mempunyai skill komunikasi yang baik untuk melakukan koordinasi di antara beberapa orang yang terlibat dalam fase konstruksi. Selanjutnya adalah hak kewajiban konsultan manajemen konstruksi. Pertama, mereka adalah koordinator. Lalu mereka berlaku sebagai petugas konsultan supervisi dalam tahap pelaksanaan fisik, termasuk menghentikan sementara pekerjaan jika terjadi penyimpangan. Selanjutnya, mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan. Lalu melakukan evaluasi laporan pelaksanaan secara rutin. Mereka juga berkoordinasi dan mendapatkan laporan dari konsultan pengawas perihal detail pelaksanaan proyek. Lalu ada konsultan pengawas. Hak dan kewajiban konsultan pengawas adalah membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan BMWK 3. Selanjutnya menerima dan menolak material yang didatangkan kontraktor, menyusun laporan kemajuan pekerjaan, mengevaluasi volume pekerjaan tambah atau kurang, melaporkan koordinasi segala ketidaksesuaian kepada konsultan manajemen konstruksi. Lalu ada kontraktor atau pelaksana. Mereka memiliki hak dan kewajiban membuat penawaran untuk lelang, menyelesaikan konstruksi, menerapkan manajemen konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan, menerapkan manajemen resiko terhadap resiko dan masalah yang timbul di lapangan, menerapkan administrasi manajemen konstruksi, menyusun laporan kemajuan pekerjaan, dan menghitung pekerjaan yang bertambah atau berkurang. Lalu selanjutnya ada tenaga ahli. Selanjutnya ada pelelangan pemilihan penyedia barang jasa konsultan kontraktor di Indonesia.
Pelelangan adalah serangkaian kegiatan atau metode untuk menyediakan barang dan jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara para penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang berkaitan secara taat asas sehingga akan terpilih penyedia yang terbaik. Proses pengadaan barang atau jasa konstruksi diatur oleh keputusan Presiden, terutama pekerjaan proyek atau proyek di lingkungan proyek pemerintah. Selanjutnya. Adapun prinsip pelelangan, yang pertama itu efisien, yang kedua efektif, tiga terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan terakhir ada akuntabel. Lalu ada asas lelang, yang pertama ada asas publisitas, lalu ada asas persaingan, asas kepastian, asas pertanggungjawaban, dan asas efisiensi. Adapun jenis-jenis cara pelelangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Yang pertama pelelangan umum, yang kedua pelelangan terbatas, yang ketiga pelelangan sederhana, yang keempat pemilihan langsung, yang kelima penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan swakelola. Syarat mengikuti tender proyek. Yang pertama, memenuhi persyaratan memiliki surat keterangan terdaftar, akta perusahaan, SIUP. Jika sudah masuk dalam tahap 2, perlu memenuhi syarat tegas seperti fotokopi akte notaris, NPWP, TDP, domisili perusahaan, laporan keuangan selama 3 tahun terakhir, dan laporan pajak, SKA personal teknik atau engineer. Yang kedua, mampu untuk melaksanakan kontrak. Yang ketiga, siap dengan segi sumber daya 3M. Yang keempat, perlu untuk aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai perusahaan ataupun badan pemerintah yang sudah menawarkan tender dari beberapa pihak yang sudah pernah menjadi rekanan. Adapun tahapan mengikuti tender pada proyek swasta dan pemerintah. Di dalam proyek swasta, secara umum tender dimulai dengan tahap prakualifikasi yang meliputi identifikasi kemampuan calon penyedia dan ruang lingkup pekerjaan yang ditenderkan. Jika sudah, maka paket pekerjaan siap untuk diumumkan melalui berbagai media massa, seperti koran, majalah, televisi, radio, atau internet. Setelah itu diadakan rapat atau pertemuan calon-calon penyedia yang telah lulus prakualifikasi dan berminat terhadap pekerjaan yang ditenderkan dengan pihak pembuat tender. Sedangkan berikut ini adalah tahapan pelaksanaan dalam tender kementerian, lembaga, perangkat daerah, KLPD yang mungkin perlu Anda ketahui. Yang pertama ada pelaksanaan kualifikasi, pengumuman dan atau undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, penjelasan pekerjaan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang. Pada tahap ini diumumkan hasil masing-masing calon penyedia dan ditetapkan pemenang tender. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan tender. Yang pertama pengumuman lelang, lalu pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, klarifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, penunjukan penyedia, dan penandatanganan kontrak. Selanjutnya, kontrak konstruksi. Metode kontrak proyek konstruksi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada metode kontrak umum atau design bid build, yang kedua ada metode kontrak terpisah, yang ketiga metode kontrak swakelola, 4 metode rancang bangun, dan kelima metode manajemen konstruksi atau construction manager at risk. Selanjutnya. Pertama, metode kontrak umum. Metode kontrak umum atau design bid build adalah suatu pendekatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama perancangan, penawaran, dan juga pembangunan. Next. Kedua, metode kontrak terpisah. Metode kontrak terpisah atau separate contract method adalah suatu pendekatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi di mana pemilik proyek mengadakan kontrak terpisah untuk setiap tahap utama, yaitu perancangan, kontraktor utama, dan pembangunan. Dalam tahap perancangan, pemilik proyek menyewa seseorang arsitek atau insinyur untuk mengembangkan rencana desain proyek. Setelah desain selesai, pemilik proyek kemudian membuka tender atau lelang untuk pemilihan kontraktor utama yang akan melaksanakan konstruksi berdasarkan desain tersebut. Kontraktor utama yang akan melaksanakan proses lelang ini mencakup pengajuan tawaran oleh kontraktor-kontraktor potensial dan pemilihan kontraktor utama berdasarkan kriteria tertentu, seperti harga, pengalaman, dan jadwal kerja. Next. Yang ketiga, metode kontrak swakelola. Metode kontrak swakelola atau yang dikenal juga sebagai owner contract, owner build adalah pendekatan di dalam industri konstruksi di mana pemilik proyek mengambil peran langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan konstruksi proyek tanpa melibatkan kontraktor utama. Next. Yang keempat, metode rancang bangun.
Metode rancang bangun atau design build adalah suatu pendekatan inovatif dalam industri konstruksi, di mana pemilik proyek menugaskan satu entitas tunggal untuk mengelola baik tahap perancangan atau desain maupun pembangunan build proyek secara keseluruhan. Dalam metode ini, kontraktor rancang bangun atau tim gabungan biasanya terdiri dari arsitek, insinyur, dan kontraktor konstruksi bekerja sama dari awal proyek hingga penyelesaian. Next. Yang kelima, metode manajemen konstruksi atau construction manager at risk. Metode manajemen konstruksi adalah suatu pendekatan yang melibatkan kontraktor manajemen konstruksi sejak tahap awal proyek, mulai dari perancangan hingga pembangunan. Dalam metode ini, pemilik proyek memperkerjakan seorang kontraktor manajemen konstruksi sebagai konsultan untuk memberikan masukan dan saran selama proses perancangan dan pengelolaan pelaksanaan konstruksi. Pada tahap awal proyek, kontraktor manajemen konstruksi bekerja sama dengan pemilik dan tim perancang untuk menyusun estimasi biaya, jadwal, dan strategi konstruksi. Untuk organisasi proyek konstruksi, yang pertama itu ada tradisional atau traditional classical organization, kemudian ada yang kedua swakelola atau forced account, dan yang ketiga itu proyek putar kunci atau turnkey project. Ciri-ciri bentuk organisasi tradisional itu yang pertama ada konsultan perencana terpisah, kontraktor utama tunggal, banyak melibatkan subkontraktor atau dikerjakan sendiri oleh kontraktor utama, dan yang terakhir jenis kontrak yang diterapkan umumnya atau harga tetap. Kemudian ciri-ciri bentuk organisasi swakelola atau pemilik, yang pertama pemilik proyek bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek, yang kedua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri secara fakultatif, dan yang ketiga jenis kontrak yang diterapkan umumnya harga tetap, harga satuan, atau kontrak yang dinegosiasikan. Dan yang terakhir ciri-ciri bentuk organisasi proyek putar kunci itu adalah kontraktor utama, main kontraktor tunggal. Selanjutnya. Kemudian ada implementasi KAK atau TOR. Kerangka kerja atau KAK atau dikenal juga dengan istilah Term of Reference adalah suatu dokumen yang merinci dan menguraikan informasi terkait dengan tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, serta persyaratan teknis dan administratif dari suatu proyek atau tugas tertentu. Dokumen ini digunakan sebagai pedoman atau landasan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan, baik dalam konteks pemerintahan, organisasi non-profit, maupun sektor swasta. Kerangka acuan kerja umumnya mencakup beberapa elemen penting seperti latar belakang proyek, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, ruang lingkup pekerjaan dengan batasannya, tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, metode pelaksanaan, jadwal waktu, dan kriteria evaluasi keberhasilan. Berikut adalah contoh dari KAK atau Term of Reference. Next. Yang pertama ada surat penawaran atau quotation letter. Surat penawaran adalah perusahaan dia jasa untuk memberikan informasi tentang harga produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan potensial. Surat penawaran ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan rinci mengenai harga atau layanan, serta syarat-syarat yang terkait dengan penawaran tersebut. Berikut adalah unsur-unsur umum yang biasanya terdapat dalam surat penawaran. Yang pertama itu adalah header, kedua tanggal, 3 alamat tujuan, 4 subjek, kelima surat, 6 penutup, dan yang terakhir tanda tangan dan cap perusahaan. Selanjutnya surat perjanjian kerjasama atau SPK dan Memorandum of Understanding atau MOU. Surat perjanjian kerjasama atau MOU adalah dua bentuk dokumen resmi yang digunakan untuk merinci dan mengikatkan suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih. SPK adalah dokumen hukum yang lebih formal dan mengikat, sementara MOU seringkali bersifat lebih umum dan berorientasi pada kerangka kerja kerjasama. Kedua dokumen ini memiliki tujuan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Dalam surat perjanjian kerjasama atau SPK biasanya mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama ada pihak yang terlibat. Identifikasi pihak-pihak yang akan bekerja sama beserta rincian lengkap tentang perusahaan atau lembaga yang terlibat. Yang kedua ada tujuan kerjasama. Yang ketiga ada tanggung jawab masing-masing pihak. Yang keempat jangka waktu kerjasama. Yang kelima ketentuan keuangan. Dan yang terakhir ada ketentuan hukum.
Sementara itu, Memorandum of Understanding atau MOU biasanya bersifat lebih fleksibel dan kurang mengikat secara hukum. MOU biasanya mencakup elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama itu pihak yang terlibat, kedua tujuan kerjasama, ketiga tanggung jawab masing-masing pihak, keempat ketentuan kerahasiaan dan non-diskriminasi, kelima ketentuan pembatalan atau pemutusan. Meskipun MOU seringkali dianggap sebagai kesepakatan lebih ringan dan kurang mengikat secara hukum, perlu diingat bahwa isi dari MOU dapat memiliki konsekuensi hukum tergantung pada bahasa dan ketentuannya. Oleh karena itu, baik SPK maupun MOU, keduanya memainkan peran penting dalam menggarisbawahi parameter dan harapan dari suatu kerjasama atau kemitraan. Selanjutnya yaitu acuan pembuatan KAK atau PAR. Formator yang pertama adalah latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga sumber dana, keempat ruang lingkup pekerjaan, yang kelima syarat-syarat penyedia barang, dan yang keenam dasar hukum. Lalu ada inquiry letter. Inquiry letter adalah sebuah jenis surat permintaan atau permohonan informasi tentang suatu produk, jasa, lowongan pekerjaan, atau informasi bisnis lainnya. Surat ini dibuat oleh pengguna jasa atau klien kepada penyedia jasa atau supplier atas permintaan kebutuhan barang atau jasa dan hal lainnya yang bersifat resmi. Fungsi umum dari surat ini yaitu untuk merespons suatu periklanan yang berasal dari sumber-sumber informasi seperti koran, majalah, relasi, dan sumber lainnya yang berisi pernyataan untuk membeli barang sekaligus permintaan lainnya. Surat ini merupakan langkah awal dalam membangun sebuah bisnis atau kerjasama dari dua pihak, yakni penyedia produk atau jasa dan bisnis tersebut. Dalam surat ini ada beberapa hal yang dibahas oleh penyedia jasa atau produk yang merupakan pertanyaan dari pembeli agar dapat membantu pembeli itu sendiri untuk mengetahui informasi tentang produk atau jasa tersebut. Hal-hal itu mencakup pertama nama dan jenis produk, yang kedua spesifikasi produk yaitu tipe, ukuran, kualitas, kapasitas, dan lain-lain. Yang ketiga harga satuannya, yang keempat potongan harga, yang kelima cara pembayaran dari pembeli ke penjual, yang keenam cara penyerahan produk dari penjual ke pembeli, dan yang terakhir, kemudahan yang mungkin diperoleh pembeli seperti garansi dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah Bill of Quantity. BOQ atau Bill of Quantity dalam bahasa Indonesia disebut dengan daftar kuantitas adalah dokumen yang berisi daftar pekerjaan konsumsi beserta besaran dan harga setiap itemnya. BOQ ini digunakan untuk menghitung perkiraan biaya proyek konstruksi, mengatur sumber daya yang diperlukan, dan membantu dalam proses pengadaan bahan dan pelaksanaan pekerjaannya. Lalu apa saja sih yang diperlukan untuk membuat BOQ ini? Yang pertama yaitu AHSP atau analisa harga satuan pekerjaan yang saat ini sudah tersedia dalam bentuk Microsoft Excel. Lalu ada juga harga barang dan jasa Pemkot Bandung, tapi itu untuk kota Bandung, tapi untuk kota lainnya menyesuaikan lagi. Lalu berikutnya cara untuk membuat BOQ atau Bill of Quantity. Yang pertama selalu dimulai dengan pekerjaan, persiapan, atau administrasi dan lain-lainnya, seperti yang dicontoh. Lalu yang kedua, dibuat secara berurutan dari paling bawah atau mana dulu yang dikerjakan. Misalnya, yang dikerjakan setelah BOQ pekerjaan persiapan adalah lantai, kemudian dinding, dan dilanjutkan dengan ceiling. Lalu tentukan semua item pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan file AHSP. Lalu dalam file AHSP ini dibuat semua item pekerjaan berdasarkan file AHSP-nya. Lalu dalam sheet BOQ ini dibuat bab item pekerjaan tersebut berdasarkan urutannya, kemudian dibuat subbab di mana bab item itu pekerjaan berdasarkan urutannya juga. Langkah paling akhir dalam pembuatan sheet rekap BOQ. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu cari penamaan sesuai AHSP atau yang mendekati. Contohnya nomor item bab 1 yaitu dan subbabnya yaitu subbab 1 pekerjaan lantai terazo ukuran 60 x 60. Rincian anggaran biaya atau RAB. Mengisi harga item pekerjaan atau unit price. Step satunya yaitu harga bahan dan upah berdasarkan harga standar pemerintah setempat, lalu mengisi unit price berdasarkan penjumlahan total harga satuan pekerjaan.
dilakukan dengan menambahkan section D dengan section E. Berikutnya rekap BOQ atau RAB. Rekap BOQ atau RAB adalah rekap atau rangkuman dari setiap bab yang ada di dalam item pekerjaan. Kemudian yaitu K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan 2 tadi, bahwa K3 itu merupakan output dari kinerja proyek yang optimal. Kemudian di sini ada arti keselamatan lambang K3. Arti atau makna pada tanda pada palang bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Lalu arti dari roda gigi yaitu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Lalu warna putih melambangkan bersih dan suci, warna hijau melambangkan selamat, sehat, dan sejahtera. Sementara arti makna 11 gerigi roda yaitu 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Berikutnya yaitu definisi dari K3. Ilmu pengetahuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Peraturan K3 yaitu ada pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa dan konstruksi, lalu Permen PU Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum, dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3, Permen PU Nomor 9 Tahun 2008 tentang pedoman SMK 3, lalu keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum, Permenaker Trans Nomor 1 Tahun 1980, UU Nomor 1 Tahun 1970, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja, tujuannya yaitu untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, lalu menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, dan juga meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Apa saja sih sasaran dari K3? Yaitu untuk menjamin keselamatan pekerja dan orang lain, menjamin keselamatan peralatan yang digunakan, dan menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Manfaat dari K3 adalah perlindungan karyawan. Kerja merupakan aset perusahaan yang harus dipelihara dan keselamatannya harus terjaga. Karyawan yang terjamin keselamatan dan kesehatannya lebih optimal membuat sistem manajemen yang efektif, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Dampak dari kesalahan K3 diantaranya adalah pertama terhadap karyawan. Yang pertama ada cedera, bahkan mengakibatkan cacat atau kematian, kehilangan waktu kerja dan penghasilan karena harus menjalani perawatan, dan juga pemecatan akibat kesalahan atau kecelakaan. Sementara dampaknya terhadap perusahaan yaitu perusahaan akan kehilangan tenaga kerja yang sudah terlatih dan punya keterampilan. Kehilangan juga uang untuk biaya kecelakaan baik korban atau unit kerja yang rusak, dan kerugian produksi yang terganggu akibat terjadinya kecelakaan. Faktor terjadinya kecelakaan kerja yaitu ada faktor fisik, kimia, biologi, fisiologis, dan mental psikologis. Di sini juga terdapat beberapa penyebab kecelakaan kerja, seperti penyebab dasar kecelakaan, kurangnya prosedur, kurangnya sarana, dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan. Penyebab tidak langsungnya itu faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Penyebab langsungnya bisa jadi tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Terus berikutnya ada kecelakaan kerja, di mana kontak dengan sesuatu situasi yang berbahaya dan juga kegagalan fungsi. Dan kerugiannya yaitu kepada manusia, yaitu diantaranya cedera, keracunan, cacat, kematian, dan PHK. Kepada mesin yaitu kerusakan, kepada material atau bahan tercemar, rusak, dan produk gagal. Sementara kepada lingkungan yaitu tercemar, rusak, dan bencana alam. Kemudian berikutnya, lalu selanjutnya ada Network Planning and Critical Path Method. Definisi Network Planning atau metode jaringan kerja itu cara grafis untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan kejadian yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Jaringan menunjukkan susunan yang logis. Yang pertama antar kegiatan, yang kedua hubungan timbal balik antar pembiayaan dan waktu penyelesaian proyek berguna dalam merencanakan urutan kegiatan yang saling tergantung dihubungkan dengan waktu penyelesaian proyek yang diperlukan.
Fungsi jaringan kerja yaitu membantu pengguna dalam mengerti alur kerja proyek sehingga sangat berguna dalam perencanaan dan pengendalian pada penjadwalan. Yang kedua, membantu dan mempermudah koordinasi pekerjaan. Selanjutnya, ada CPM atau Critical Path Method, merupakan teknik pertama Activity Network Diagram yang diperkenalkan pertama kali tahun 1957 oleh M.R. Walker dari DuPont Company and G.E. Kelly Jr. dari Remington Rand Univac. Critical Path Method ini adalah prosedur yang menggunakan analisis jaringan untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berada di jalur kritis, yaitu di mana setiap keterlambatan dalam penyelesaian tugas-tugas akan memperpanjang skala waktu proyek kecuali diambil tindakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat metode jaringan kerja, yaitu menentukan aktivitas atau kegiatan, menentukan durasi aktivitas atau kegiatan, mendeskripsikan aktivitas atau kegiatan, dan menentukan hubungan yang logis. Adapun penentuan hubungan logis, menentukan hubungan yang logis tiga kemungkinan hubungan logis, yaitu yang pertama ada hubungan sebelumnya predecessor. Hubungan sebelumnya terjadi ketika sebuah aktivitas harus selesai terlebih dahulu sebelum aktivitas berikutnya dapat dimulai. Seperti pemasangan pondasi memiliki hubungan predecessor dengan atap. Lalu hubungan setelahnya terjadi setelah selesai suatu aktivitas atau pekerjaan interior memiliki hubungan successor dengan pekerjaan atap. Lalu yang terakhir ada hubungan tak tergantung atau independen, hubungan kegiatan yang tidak didahului atau mendahului kegiatan lainnya, atau pekerjaan independen. Selanjutnya, ada konsep Network Planning CPM Activity on Row Method. Hal penting yang diperlukan untuk setiap pekerjaan proyek yaitu yang pertama urutan rangkaian aktivitas untuk setiap pekerjaan, yang kedua waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan, yang ketiga urutan pekerjaan menunjukkan pekerjaan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum mengerjakan pekerjaan berikutnya, urutan pekerjaan digambarkan dalam diagram. Jaringan atau network diagram atau row diagram, di mana diagram jaringan ini menggunakan simbol, simpul, atau node menggambarkan suatu kejadian event, node I, node J. Panah atau row menggambarkan suatu kegiatan activity. Panah putus-putus menggambarkan kegiatan semu atau dummy. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.